Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini Baby Rex. Ya, kayak yang kalian udah lihat dari thumbnail, gue kali ini bakal bahas One Piece chapter 1096 yang udah keluar versi full spoilernya atau versi fan translate-nya. Jadi kalau ada beberapa yang masih kurang jelas atau ambigu, itu karena ada beberapa translatannya yang kurang. Jadi kalau versi full resminya udah rilis dengan translatean yang lebih baik dan ada detail yang berbeda, gua bakal bahas detailnya di full resminya nanti. Jadi sebelum gua mulai, jangan lupa di like dan di subscribe kalau kalian ingin lebih mudah akses ke channel gua ini. Dan gue bakal banyak bikin konten anime lainnya. Kalau kalian mau request, boleh di komen or join Discord gue. Kita bisa bahas bareng-bareng di Discord, kita bisa ngobrol bareng-bareng di Discord. Ya udah, daripada kebanyakan basa-basi, kita langsung aja ke videonya. Gas. Chapter masih berjudul yang sama seperti kemarin, yaitu Kumaci. Dan sepertinya ini adalah judul khusus untuk Kuma, karena Kumaci itu adalah panggilan khusus untuk Kuma. Dan chapter kali ini diberi cover story Zoro yang kesal karena kalah dalam permainan kursi bernyanyi melawan anjing Chihuahua. Ya elah, Zoro mainan kursi bernyanyi kalah sama anjing, malu-maluin. Haha. Chapter dimulai dengan pemandangan yang sangat brengsek dan mengerikan, yaitu turnamen pemburuan budak yang telah dimulai. Kita menyaksikan para penduduk yang berlarian dan menangis karena dikejar oleh para sampah Tenryubito itu dan para God's Knight atau Holy Knight. Soalnya di sana ada Vigarland Garling, tapi kemungkinan tidak semua anggota God's Knight atau Holy Knight itu ada di situ. Di sisi lain kita melihat Kong yang menelepon Garp dan memberitahu bahwa ada kejadian merepotkan di God Valley dan beberapa percakapan yang masih ambigu untuk dicerna yang membahas soal beberapa bajak laut ya. Jadi kita tunggu aja versi resminya ya. Kemudian Kong menyebut nama Roger. Seketika Garp pun tanpa basa-basi langsung loncat dan mengiyakan perintah dari Kong menuju God Valley. Lanjut ke panel selanjutnya, beberapa bajak laut pun datang ke pulau itu dan kita dilihatkan brengseknya Tenryubito sampah itu mengincar satu keluarga dan anak kecil. Anjir, gue emosi banget sama itu Tenryubito, bangke. Itu keji banget, cok. Kejadian yang ada di God Valley itu bener-bener sampah banget tuh Tenryubito. Gue bacanya aja emosi, anjir. Kita pun diperlihatkan di sana ada Ivankov yang memberitahu para budak tentang apa yang sebenarnya terjadi dari turnamen tersebut. Ivankov pun menjelaskan kepada mereka semua para budak bahwa mereka semua itu harus kabur atau mereka semua akan terbunuh karena mereka itu telah dibodohi, seakan-akan diberi harapan bahwa mereka yang bertahan akan selamat. Ternyata itu adalah sebuah kebohongan dari Tenryubito agar mereka bisa puas untuk memburu para tahanan itu, karena menurut mereka itu tidak asyik kalau memburu tahanan yang sudah putus asa, tidak ingin hidup. Makanya mereka memberikan harapan para budak itu agar mereka lebih asyik memburu para budak-budak itu. Anjir gak? Tenryubito sekecil itu, sekejam itu, brengsek banget emang. Itu sampah yang ngeselin banget. Lalu akhirnya mereka mulai bergerak untuk kabur. Borgol yang ada di tangan Ivankov pun dilepas oleh gigitan manusia ikan yang menjadi budak di sana. Kita diperlihatkan salah satu keahlian dari Genie dan bisa dibilang dia ini ternyata adalah dalang dari keramaian atau insiden God Valley itu terjadi. Karena dia bisa meretas informasi yang ada di God Valley dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Dia pun bisa mengetahui hadiah-hadiah itu adalah buah iblis, dan buah iblis itu adalah salah duanya dari punya Kaido dan Kuma. Mereka pun berniat untuk mencuri hadiah tersebut sebagai rencana untuk kabur dari pulau God Valley. Dan disitu pun Kuma berniat untuk menjadi umpan dan memberikan
kesempatan untuk Ivankov mencuri hadiah tersebut. Scenes pun berpindah kembali di mana kita diperlihatkan bajak laut Rocks yang telah datang dengan beberapa anggotanya yang telah kita ketahui itu siapa aja, dan ada Nyonba di situ. Nyonba di situ masih muda dan cantik, dan ada juga Big Mom muda cantik juga. Big Mom itu bikin salfok, pokoknya Nyonba, Big Mom sama Stussy itu bikin salfok dah pokoknya dah. Muda-mudanya tuh ternyata cantik-cantik anjir, nggak kayak ya yang kita ketahui sekarang lah ya. Dan ada beberapa anggota lain yang masih diberi siluet oleh Oda yang tidak diperlihatkan jelas seperti apa, dan bahkan kita pun belum diberikan wujud asli dari Rocks tersebut kayak apa. Kita dilihatkan kericuhan yang sudah mulai. Dari Roger join party beserta Gap pun join party bos. Dan mungkin Garling juga ikut ya terlibat dalam party tersebut, karena ini bener-bener gokil, ricuhnya tuh seru. Kemungkinan ini akan melibatkan 4 kubu sekaligus, yaitu kubu dari kru Rocks, Roger Pirate, Garp berserta bawahannya, dan ini kemungkinan besar sebagian dari Holy Knight juga ikut party dalam insiden God Valley. Di sisi lain ada Kuma dan Ivankov yang telah mencuri buah itu dan hendak memakan buah yang telah dicurinya. Tapi secara tiba-tiba Big Mom datang dengan mengejutkan dan langsung merebut buah yang ada di tangan Ivankov, yang buah itu merupakan buah Kaido. Lalu Ivankov pun berteriak ke Kuma untuk memakan buah yang telah diambil. Ivan berkata, "Cepat makanlah buah itu Kuma." Tanpa babi ibu, Kuma langsung memakan buah tersebut dan hendak kabur. Lalu tiba-tiba Saint Saturn datang dan menghalanginya, lalu menghempaskan Kuma dalam sekejap dengan kekuatan misteriusnya. Saturn pun yang melihat Kuma di situ langsung memberikan hinaan kepada Kuma, dan Saturn berkata, "Kau itu hidup hanya sebagai budak dan mati pun harus sebagai budak." Gila, itu kata-kata brengsek yang Saturn lontarkan kepada Kuma, yang saat itu Kuma masih seorang anak kecil. Tapi Kuma tidak down, tidak takut akan kata-kata Saturn. Kuma malah membalas kata-kata Saturn dengan berkata, "Orang yang terlahir hebat seperti kau itu menurutku aneh." Balasan dari Kuma nih cukup intim loh guys. Ternyata artinya secara tidak langsung dia itu sedikit merendahkan atau menghina Saturn menurut gua ya, karena ada arti dibalik kata-kata Kuma ini. Mereka pun berbalas-balasan kata, dan Kuma mengutarakan keinginannya di depan Saturn. Kuma berkata, "Aku ingin menyelamatkan orang-orang malang seperti layaknya Nika." Setelah mendengar kata Nika, Saturn pun langsung seperti orang alergi dan murka dan malah balik menghina Kuma, dan dia bilang kepada Kuma bahwa itulah mengapa kalian bangsa Bukon itu layak untuk dimusnahkan. Lalu panel pun beralih dan ada percakapan antara Roger dan Rocks. Cuman 2 sih, tapi dari 2 percakapan itu gue bisa sedikit menelaah kalau Roger dan Rocks itu punya suatu hubungan atau kedekatan yang kita belum tahu itu apa, karena mereka di percakapan itu seperti sudah kenal lama dan sudah sering ketemu. Cuman ya nanti gue bahas di ngomong suka-suka aja ya kalau soal itu ya. Langsung dari scenes itu kita skip dan berpindah ke kerajaan Sorbet, di mana Kuma, Ivankov dan Ginny mereka berada di dalam gereja dan melihat Kuma yang sedang berdoa karena banyak nyawa yang tak bisa dia selamatkan. Padahal yang mengejutkannya, Kuma itu ternyata telah menyelamatkan 500 orang dari kejadian tersebut, dan semuanya itu berterima kasih pada Kuma yang telah menyelamatkan mereka. Ivankov pun yang melihat Kuma
berkata seperti itu dan melihat tangannya, dan Ivankov memberikan julukan pada tangan Kuma, yaitu dari kekuatan buah Nikyu nominya, dengan julukan tangan pembebasan. Itu adalah julukan yang berhubungan dengan Nika. Menurut gua itu salah satu clue dari Oda bahwa Nikyu Nomi ini ada sangkut pautnya dengan ending nanti. Kemungkinannya seperti itu, karena ini salah satu clue yang cukup besar untuk kedepannya. Lalu mereka pun akhirnya berpisah karena Ivankov yang ingin pergi berlaut dan hanya tersisa Jinny dan Kuma. Kuma dan Jinny pun mereka berjuang untuk bertahan hidup dengan berjualan kayu di kerajaan Sorbet. Jinny membantu Kuma untuk memotong kayu dan menjualnya. Selagi mereka berjalan untuk menjual kayu, ada dua bocah yang membuli dan melempari Kuma dengan batu. Kuma di situ nangis, tapi langsung dihajar, dibalas oleh Jinny. Saking baiknya Kuma, dia tetap menyembuhkan dua bocil tersebut yang telah dilukai oleh Jinny. Padahal dua bocil tersebut adalah dua bocil yang membuli Kuma sebelumnya. Chapter pun diakhiri dengan Kuma dan Jinny yang hidup berdua saling membantu satu sama lain. Kita pun diperlihatkan Kuma dan Jinny makan dan ngobrol bersama berdua, dan ditutup dengan tangisan bahagia atau tangisan haru dari Jinny dan Kuma, yang dimana mereka sama-sama bersyukur yang mengetahui bahwa ini adalah kebahagiaan mereka. Secara tidak langsung kita dikasih tahu oleh Odachi, yaitu 85% ya kemungkinan besar itu Jinny itu adalah ibunya Bonnie di sini. Ya udah, kalau gitu segitu aja pembahasan atau ulasan chapter kali ini. Sedikit telat atau bahkan telat banget karena gue sengaja biar nggak dikira nyontek, tapi nggak apa-apa. Gua sebelum record emang cari referensi dulu karena gue masih awam dan berusaha semaksimal mungkin biar kalian puas dan enak nontonnya. Dan buat kalian yang mau diskusi atau ngobrolin soal animanga, bisa join Discord gua dan ramein live streaming gua. Kita bisa ngobrolin tentang apapun di sana, tapi selain pinggir jurang ya. Ya udah, segitu aja dari gua. Bye bye.